Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Hari ini tanggal 18 Desember pukul 17 lewat 20 menit ya guys. Gue mau bahas industri yang memang gue sempat bahas 5 bulan yang lalu. Ya, jadi 5 bulan yang lalu tuh gue pernah buat dua video. Sektor ini akan manggung kembali di 2024-2025. Yuk mari kita pelajari datanya. Ya. Kemudian implementasi biodiesel B40 di tahun 2025. Ya, perusahaan terbaik, perusahaan CPO atau perusahaan sawit lah yang bergerak di bidang kelapa sawit terbaik versi belanja saham jatuh kepada. Jadi gini, kalau kalau kelapa sawit atau industri CPO memang gue nggak jauh-jauh dari TAPG guys. Gue tetap pandangan gue belum berubah. Di video ini pun gue sampaikan bahwa dari sisi manajemen, kemudian dari dividen yang dibagikan, kemudian dari prospek ke depannya, dari umur tanamannya rata-rata berapa, lahannya ada berapa hektar, ya. Terbaik versi gua pribadi, ya itu tetap masih TAPG. Masalahnya kan TAPG ini udah naik nih, ya walaupun sempat turun sih, sekarang lagi turun ya karena sempat naik ke 900 ada dividen kemudian turun lagi ke 700. Nah kalau bukan TAPG kita milih yang mana nih, karena LSIP naik dan sebagainya, nanti akan gue sampaikan terkait hal tersebut. Tapi yang jelas gue mau ngomong begini guys, di tahun 2024 ini ya, selain kita memang ada cukup kesibukan ya, hype mengenai Adro sama Adaro andalan Indonesia yang IPO, itu kan hype ya. Tanpa kita sadari, memang saat ini industri dari CPO itu sendiri ya lagi naik. Ya, tanpa gue nggak tahu ya apakah lu memang ini menyadari atau enggak. Tapi ada loh yang nggak menyadari, tiba-tiba loh harga CPO udah segini aja ya udah naik gitu. Jadi kita akan update kembali untuk datanya karena gini guys ya. eh, jadi dulu di tahun 2023 dan tahun 2022 ya, dan tahun 2022 itu kinerja sektor ini, sektor CPO ini itu meningkat atau mencapai titik tertingginya di tahun 2022. Waktu tahun 2022, produksinya ada di angka 46 juta ton. Dengan total konsumsi ada di angka 21 juta ton. Berarti sisanya diekspor. Dan kalau kita lihat, ya, ini lu bisa lihat, gue ngambil data dari tahun 2018, dan tahun 2018 ini gue ambil dari GAPKI. Ya, Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Jadi kalau kita lihat datanya ini guys ya, dia kan lu ngeliatnya tinggal gini aja, 2018 produksi dia 43 juta ton, 47, 47, 46, 46, 50. Nah, beberapa bulan lalu ya video yang ini nih gue sampaikan bahwa memang saat ini sedang mengalami stagnansi. Sampai September 2024 ini yang terupdate, yang diupdate oleh Gapki itu mencapai 35 juta ton ya. Dengan rata-rata kenaikan itu 3 juta ton per bulan. 3 juta, 3,5 juta ton, nggak sampai 4 juta. Padahal waktu sepanjang semester 1 2024, berarti kan sampai bulan Juni, dia bisa mencatatkan 23 juta ton. Artinya kalau 23 dibanding 6, ya kenaikannya benar kan, nggak nyampe 4 juta ton. Padahal di Januari dia masih bisa tembus loh 4 juta ton. Lama-lama mengecil. Nah, kalau misalkan memang di Oktober, November, dan Desember ini tidak ada peningkatan produksi, artinya 50 juta ton, 50 kan gini loh. Produksi PKO sama CPO ini berbeda ya. Jadi kalau misalkan lu lihat dari data ini, ada yang namanya produksi CPO, produksi PKO. Bedanya ini ada yang buat pangan, ini ada yang bisa buat kosmetik. Ya, nanti ditemukanlah total produksi dalam 1 tahun. Nah, sampai September 2024, produksi CPO-nya itu masih 35 juta ton. Padahal waktu 2023 full year itu mencapai 50 juta ton. Mencapai 50 juta ton. Paham ya guys ya? Artinya kalau misalkan tadi kita lihat average dalam 1 bulan itu ada di angka 3,8, yang tadi gue bilang ya 23 bagi 6, 3,8 juta ton.
maka sisa 3 bulan ini paling tidak produksinya bisa di angka 9 juta ton atau 10 juta ton. Artinya kecil kemungkinan produksinya bisa mencapai angka 50 juta ton. Paham sampai sini ya? Hal ini nanti akan berimbas kepada penurunan nilai ekspor. Jadi penurunan nilai ekspor di tahun 2023 sampai bulan September itu ada di angka 23 miliar US dollar. Ya lu hitung aja lah, 23 miliar US dollar itu berarti berapa rupiah? Pokoknya kalau satu miliar US dollar itu ada di angka 16-17an triliun lah. Nah, sampai September 2024 nilai ekspornya ada di angka 19 miliar US dollar. Ini ada banyak faktor. Ada karena harga CPO-nya nggak tinggi-tinggi amat atau kaitannya dengan volume produksi dan volume penjualan. Ya, tapi yang jelas begini, yang perlu kita perhatikan adalah rasio konsumsi dan produksinya. Yang tadinya ada di angka 30%, ya 30% ini lu lihat dari mana? Dari total konsumsi sama total produksi. Jadi total konsumsinya itu masih lebih banyak diekspor daripada penyerapan di dalam negeri. Itu di tahun 2018. Sekarang tahun 2024 guys. Rasio dari total konsumsi dan total produksi itu ada di angka hampir 50%. Hampir 50%. Dan kalau lihat dari kenaikan ya, ini kinerja bulanan ya. Ini yang kinerja tahunan. Dan kalau dilihat dari rasio kenaikan, jadi ada buat oleokimia, ada yang buat pangan, ada yang buat biodiesel. Rata-rata dari tahun 2019 sampai tahun 2023, kenaikan yang paling tinggi itu dari biodiesel. Ada di angka tuh 23%. Sedangkan kenaikan untuk oleokimia itu ada di angka 20%. Itu pun terjadi peningkatannya karena waktu di tahun 2020 nih yang sebesar 60%. Ya, jadi yang tadinya 1 juta ton jadi 1,6 juta ton. Tapi yang memang naik paling tinggi itu rasio kenaikan biodiesel. Kayak gitu, guys. Ya, kalau kenaikan pangan nggak terlalu signifikan ya, masih di angka 3% rata-rata dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, kesimpulannya apa guys? Dari rasio konsumsi dan produksi ini yang sebenarnya kalau kita lihat angkanya makin mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu begini. Produksinya stagnan atau bahkan menurun, tapi konsumsinya cenderung meningkat. Yang tadinya ada di angka 13 juta ton, 21, 23. Nah ini nih, ya ini untuk oleokimia, untuk biodiesel, untuk pangan. Rasionya jadi sekarang banyak diserap di dalam negeri. Kalau misalkan banyak diserap di dalam negeri, di luar negeri, global, itu nggak banjir. Kalau nggak banjir ya itu hasilnya, ada kenaikan harga ini. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir naik. Ya, kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan lu mau beli saham CPO, yang mana nih? Ya kalau gue pribadi ya, tadi balik. Kalau top tiernya masih tetap TAPG, tapi pilihan gue saat ini ya bukan LSIP, bukan DSNG, bukan CSRA, bukan Astra Agrolestari, tapi kalau gue memang pilihan jatuh kepada ANJT. Walaupun dia belum membagikan dividen, ya walaupun di kuartal 1 dan kuartal 2-nya dia masih rugi, baru mulai untung di kuartal 3, tapi ANJT ini prospeknya menarik dalam beberapa waktu ke depan selain karena memang dia valuasinya cukup murah. Kayak gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.